Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Ibu Ananda Putriani SPD MPD, serta seluruh teman-teman yang mengikuti presentasi saya hari ini. Pada presentasi saya hari ini, saya akan membawakan materi yang saya pelajari pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam, yaitu konsep manusia dalam Islam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Elgilia Ratu Elisa Prayogi, mahasiswa Universitas Esa Unggul Tangerang dengan NIM 2024-0502-033 dari Fakultas Ilmu Komunikasi Prodinya Humas. Berikut penjelasan dari materi yang saya dapat. Hakikat manusia, kita dapat memahami manusia dari sudut pandang Islam berdasarkan ayat suci Al-Quran yang telah kita pelajari. Dan juga kita dapat mengetahui tentang fitrah, potensi diri, kelemahan diri, dan juga tanggung jawab kita sebagai manusia. Kajian ini juga penting karena dengan memahami hakikat manusia, kita bisa hidup lebih bermakna karena kita jadi tahu potensi diri kita, kelemahan diri kita, bagaimana kita harus upgrade diri kita, bagaimana kita harus menahan diri kita untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak harus dilakukan, dan kita juga bisa melawan nafsu kita, gimana caranya kita tuh enggak terbawa oleh nafsu-nafsu yang tidak baik ya, kecuali itu baik. Dan ilmu tentang manusia itu ternyata mencakup berbagai bidang seperti teologi, filsafat, sosiologi, psikologi, dan antropologi. Manusia adalah makhluk yang menakjubkan, karena manusia memiliki kemampuan berpikir yang membedakannya dari makhluk lain. Karena itu juga kita adalah manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, karena kita dapat berpikir secara logis, kita dapat memecahkan masalah, kita dapat menemukan jalan keluar, kita dapat membangun ilmu, dan kita dapat merencanakan segala sesuatu, karena pikiran dan hati kita tuh yang sempurna. Hati kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dan juga pikiran kita juga dapat membedakan juga mana yang baik mana yang buruk. Dan manusia adalah makhluk yang sosial yang butuh berinteraksi. Karena manusia itu bukan makhluk individu, manusia itu makhluk yang harus bersosialisasi, yang harus mempunyai teman, yang harus mempunyai pasangan, yang juga memiliki orang tua, memiliki keluarga. Karena manusia ini beradaptasi dengan zaman, beradaptasi dengan waktu, beradaptasi dengan lingkungan. Kenapa hewan nggak kayak gitu ya? Karena hewan itu hidup liar, kalau manusia itu tidak. Manusia itu dirawat, dijaga, dan menjaga diri dan merawat diri juga. Walaupun manusia juga yang merawat eh, hewan atau tumbuhan atau makhluk yang lainnya. Karena kenapa kita bisa merawat makhluk lain? Karena kita memiliki akal yang sempurna, hati yang sempurna, dan jiwa sosial yang baik. Kata insan dalam Al-Quran merujuk pada manusia tunggal, serupa dengan kata ins. Bentuk jamaknya meliputi an-nas, un-nasi, insia, dan an-nasi. Penggunaan insan menekankan aspek kesadaran dan penalaran manusia, yaitu berpikir dan sadar. Kata basyar digunakan baik untuk tunggal maupun jamak. Berasal dari kata basyarah yang berarti kulit. Al-Quran memakai kata ini untuk menggambarkan manusia dari perspektif fisik atau lahirnya. Atau bisa kita sebut sebagai kulit atau badannya, tubuhnya manusia. Kita tahu manusia adalah makhluk yang fungsional dan bertanggung jawab. Bertanggung jawab atas diri sendiri, orang lain, lingkungan, dan juga ibadahnya atau Tuhannya ya. Dalam pribadinya sendiri, setiap manusia ini unik
dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Bagaimana dirinya berkembang, bagaimana kelemahan dirinya sendiri, bagaimana visi misi diri sendiri, bagaimana kita menjalankan hidup sendiri. Juga manusia eh, makhluk sosial. Manusia harus berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain karena kita membutuhkan itu, karena manusia itu bukan makhluk individual. Eee, Bertanggung jawab juga dengan penghuni alam. Kita juga bertanggung jawab, dengan menjaga dan melestarikan lingkungan karena kita, juga tinggal di lingkungan yang sama dengan yang lainnya, dengan makhluk hidup lainnya. Jadi kita harus, menjaganya, merawatnya. Dan juga manusia itu bertanggung jawab, atas ibadahnya, atas ibadahnya kepada Tuhan, untuk dirinya sendiri. Maka dari itu manusia diciptakan untuk beribadah dan taat kepada Allah. Sesungguhnya itu adalah bentuk tanggung jawab manusia kepada Tuhannya dan ibadahnya. Adapun fungsi manusia terhadap diri pribadi, yaitu pemeliharaan jasmani dan pemeliharaan rohani. Pemeliharaan jasmaninya kita dapat menjaga kesehatan, makan cukup, berpakaian, dan memiliki tempat tinggal yang layak. Kita juga dapat menjaga kesehatan dengan memakan makanan yang sehat, dengan istirahat yang cukup, dengan olahraga. Kemudian dengan pemeliharaan rohani juga dapat menjalankan ibadah dan mengembangkan diri secara spiritual agar hidup seimbang. Dunia 50, akhirat 50. Bisa dibilang seperti itu ya kalau anak zaman sekarang. Apapun fungsi manusia terhadap masyarakat sekitarnya. Hidup rukun dan beradab, saling menghormati dan menjaga keharmonisan seperti sesama tetangga atau kerabat. Kita dapat bersilaturahmi, eh, lalu saling membantu dengan sesama manusia. Kita harus saling membantu, khususnya saat bencana alam atau ada warga yang kesusahan, teman kita yang kesusahan, kita harus saling membantu. Juga kita harus menjaga lingkungan, bertanggung jawab atas kebersihan dan kelestarian alamnya. Karena kita juga menggunakan lingkungan, bersama-sama kita harus merawat, menjaga, dan membersihkan lingkungan kita karena kita adalah makhluk yang fungsional dan bertanggung jawab. Manusia terhadap alam juga dapat disebutkan sebagai pengelola sumber daya alam untuk kita memanfaatkan alam dengan adil dan berkelanjutan, misalnya dengan pertanian yang baik dan energi terbarukan. Kemudian ada juga pelestarian ekosistem, mencegah pencemaran dan deforestasi agar alam tetap seimbang. Jadi kita membasmi hama gitu ya. Lalu tanggung jawab bersama, tanggung jawab dengan sesama manusia untuk menjaga lingkungan, untuk menjaga alam agar tetap asri, agar tetap sebagaimana alam itu sendiri. Adalah ibadah kepada Allah. Ada ibadah utama, ibadah umum, ibadah khusus, dan ibadah sehari-hari. Ibadah utama itu manusia yang diciptakan untuk beribadah kepada Allah meliputi ibadah umum dan khusus sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Dan juga ibadah umum meliputi menjalankan kehidupan sesuai ketentuan Allah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, yaitu bagaimana kita berpakaian, bagaimana kita berbicara, bagaimana kita menjadi pribadi yang baik, bagaimana kita menjalankan hidup yang baik. Kemudian ada ibadah khusus, yaitu merupakan bentuk ibadah spesifik seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Sholat itu wajib ya guys, wajib, wajib, wajib. Ibadah sehari-hari itu mencakup segala perbuatan, tindakan, dan sikap manusia dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan ajaran Islam. Seperti ibadah umum yang tadi, itu adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi untuk diri sendiri maupun orang lain dan lingkungan sekitar kita.
Terakhir saya akan menjelaskan manusia ideal dalam Al-Quran. Kenapa ya? Karena manusia adalah hamba Allah yang berintegritas, yaitu bertanggung jawab atas amanah Allah dan bermanfaat bagi sesamanya. Kemudian aktualisasi potensi positif dan keseimbangan, mengembangkan diri dengan seimbang, baik jasmani maupun rohani. Kemudian fungsi sosial dan lingkungan yang bijak, yaitu berperan dalam masyarakat dan menjaga alam dengan baik. Kemudian yang terakhir, perspektif psikologi. Manusia itu memiliki keseimbangan emosional, peduli pada sesama, produktif, dan juga kreatif. Kesimpulan pada presentasi saya kali ini adalah manusia dalam Islam adalah makhluk yang diberikan potensi besar untuk berkembang. Dengan keseimbangan iman, ilmu, dan amal, manusia bisa mencapai kehidupan yang ideal, baik untuk dirinya sendiri, masyarakat, maupun alam. Terima kasih. Eh, saya akhiri presentasi saya hari ini. Sekiranya bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah penjelasan yang saya ucapkan, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.